Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, kemarin di sesi tanya jawab saya tidak tidak sempat menanggapi. Jadi untuk itu di dalam video kali ini akan saya eh, tanggapi sekaligus menyimpulkan diskusi kita pada kuliah sesi kemarin. Oke, kita lihat di fitur tanya jawab. Pertanyaan pertama dari Marzukoh Utami, apa yang menyebabkan tekstur daging atau keempukan daging dapat berbeda-beda? Tentu saja keempukan daging ini dipengaruhi oleh banyak faktor, ya, banyak faktor diantaranya dari segi jenisnya juga, jenis ternaknya, kemudian bagaimana budidayanya, pemeliharaannya, pakannya, sampai bagaimana penanganan saat penyembelihan, sampai bagaimana penanganan setelah daging itu pasca penyembelihan, gitu ya. Jadi penyimpanan, terus kemudian pengolahan dan sebagainya. Itu merupakan beberapa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keempukan daging. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Laras, hampir semua bagian-bagian daging yang Ibu jelaskan bisa dijadikan olahan untuk rendang. Apakah tingkat kematangannya dan tekstur keempukannya akan sama? Tentu saja akan berbeda, tergantung dari tingkat keempukan daging di awal saat belum dimasak gitu ya. Mungkin daging yang memang bagian-bagian tertentu yang memang sudah empuk seperti bagian punggung yang sudah saya jelaskan, sebenarnya membutuhkan waktu yang tidak cukup lama ketika diolah menjadi rendang seperti itu. Jadi memang berbeda tingkat kematangannya. Kalau misalnya waktunya sama semua di semua bagian daging, berarti nanti tingkat keempukannya yang berbeda seperti itu. Selanjutnya, proses pengolahan sirloin, ribeye, dan tenderloin dilakukan dengan waktu yang singkat karena akan berpengaruh pada tekstur. Namun, bagaimana dengan mikrobanya ya? Apakah pengolahan sirloin, ribeye membunuh mikroba dalam daging? Nah, tentu saja harus kita perhatikan ya bagaimana faktor mikrobiologis pada daging ketika kita mengolah dalam waktu yang relatif singkat. Walaupun relatif singkat, tetapi catatannya adalah tetap menggunakan pemanasan pada suhu tinggi. Seperti misalnya steak ya, walaupun singkat tapi tetap menggunakan suhu yang cukup tinggi. Yang diharapkan dengan itu maka mikroba-mikroba yang terdapat di dalam daging, khususnya adalah mikroba-mikroba yang buruk gitu ya, akan berkurang bahkan akan habis gitu ya, sehingga aman untuk dimakan seperti itu. Akan tetapi memang resikonya lebih tinggi terpapar oleh mikroba atau masih mengandung mikroba dibandingkan dengan yang menggunakan pengolahan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian pertanyaan Naufal tentang sirloin, bahwa lemaknya tidak dibuang karena membantu mempengaruhi flavor, sedangkan kenapa di bagian bahu khususnya blade justru lemaknya harus dibuang supaya tidak alot. Oke. Lemak subkutan atau yang menempel pada kulit, karakteristiknya pun berbeda-beda tergantung dari bagian-bagiannya. Kita tahu sirloin ya, sirloin itu bagian punggung. Nah, di sini lemaknya juga kan saya jelaskan ya beberapa jenis-jenis lemak, ada lemak subkutan, ada lemak intermuskular dan sebagainya. Nah, lemak sirloin ini dia banyak mengandung lemak bukan lemak subkutan tapi lemak intramuskular, intermuskular dan sebagainya. Kalaupun ada lemak subkutan maka dia lemaknya tipis gitu ya, tidak setebal ketika kita menemui lemak pada bagian blade gitu. Kalau kita perhatikan, bagian blade ini memiliki lemak subkutan yang cukup tebal dan alot ya, sehingga bukannya memperbagus flavor, malah akan mempengaruhi tekstur daging dan flavornya justru seperti itu. Jadi memang untuk blade ini lemaknya dibuang, berbeda dengan sirloin, tenderloin dan sebagainya. Selanjutnya pertanyaan Ihsan, apakah teknik pemotongan dalam pengolahan daging mempengaruhi tekstur daging? Iya, tentu teknik pemotongan. Karena pada teknik pemotongan tersebut hubungannya juga dengan tingkat kesetresan dari si ternak gitu. Jadi bagaimana kita mengkondisikan pemotongan yang
ternak itu dalam kondisi yang rileks, sehingga dalam kondisi rileks otot-ototnya itu tidak menegang atau tidak bersilang-silangan, tidak berkontraksi, sehingga menghasilkan tekstur daging yang dihasilkan itu lebih empuk. Gitu. Selain itu juga pada pemotongan ternak, keluarnya darah secara optimal juga akan mempengaruhi tekstur daging. Oleh karena itu kan dalam syariat Islam itu ada ya aturannya, bagian apa yang dipotong sehingga darah akan keluar dengan optimal, karena itu juga mempengaruhi kualitas daging. Selain itu juga sekarang banyak penelitian, banyak dikembangkan juga bagaimana teknik pemotongan yang optimal, yang mengkondisikan si sapi sebelum dipotong ini tidak stres gitu, karena kesetresan ini juga akan memicu daging yang dihasilkan jadi lebih alot. Selanjutnya pertanyaan Wilna, selain tempat dan komposisi yang berbeda, apakah ada hal lain yang membedakan sirloin dan kaprol? Mirip ya, sirloin dan kaprol ini memang tidak jauh berbeda. Yang membedakan adalah ya tadi, karena memang dibedakannya antara sirloin dan kaprol ini berdasarkan komposisi dan posisi daging tersebut dalam struktur karkas sapi. Pertanyaan Mutia, mengapa penyimpanan daging dalam lemari es berpengaruh terhadap tekstur daging yang akan dimasak? Padahal ketika dimasak sudah didinginkan di suhu ruang. Tentu akan berbeda daging hasil didinginkan kembali dengan atau thawing dengan daging segar yang langsung kita olah. Nah, pengolahan dengan atau penyimpanan dengan menggunakan lemari es atau freezer atau chiller ya yang menggunakan suhu dingin akan mempengaruhi pH, terutama ya pH daging, akan mempengaruhi pH daging yang dimana pH daging nanti hubungannya dengan tekstur daging itu sendiri ya. Sehingga suhu dingin tadi akan menyebabkan daging menjadi lebih alot. Walaupun sudah di thawing, akan tetapi ada sedikit pengaruh terhadap tekstur daging. Seperti itu. Kalau kita cari jurnalnya juga ada ternyata pengaruh thawing itu terhadap tekstur daging. Ternyata thawing ini, bagaimana sih thawing ini mempengaruhi tekstur, juicy, dan sebagainya. Silahkan bisa di-searching sendiri ya, beberapa jurnal terkait dengan ini. Selanjutnya pertanyaan Ayu, pakan yang diberikan pada hewan ternak apakah akan berpengaruh pada tekstur seluruh bagian daging, dan untuk mudah mengetahui bagian-bagian daging apabila telah dipotong-potong jadi kecil itu seperti apa, Bu? Pakan berpengaruh terhadap tekstur seluruh bagian daging, ya. Akan tetapi memang kalau untuk tingkat keempukan, bagaimanapun pakannya, komposisinya akan seperti itu. Sirloin, tenderloin itu akan lebih empuk dibandingkan dengan bagian bahu dan sebagainya. Akan tapi tingkat keempukan antara sapi yang berbeda pakannya, ya, sapi A dengan sapi B misalnya diberi pakan yang berbeda, maka mungkin bagian punggungnya, daging punggungnya dari sapi A akan berbeda dengan bagian punggung, keempukan bagian punggung sapi B seperti itu. Karena itu, memang perlu adanya penyusunan ransum secara tepat. Selanjutnya, faktor apa saja yang mempengaruhi komposisi tubuh atau karkas ternak? Tadi ya, kurang lebih sama jawabannya dengan pertanyaan pertama tadi, selain pakan, jenis ternaknya, kemudian bagaimana manajemen pemeliharaannya, sampai ke penanganan pasca mortem. Selanjutnya, Ayu menjawab pertanyaan Mutia. Hana, tadi sudah ya. Di sini Ari menanggapi yang mempengaruhi komposisi tubuh peternak, genetik, betul, lingkungan. Oke. Lingkungan, nutrisi, umur, dan sebagainya. Ini sudah cukup lengkap ya jawabannya. Kemudian dari Ayub juga, chilling injury, betul sekali hubungannya dengan chilling injury. Kristal es, warna, kemasannya juga betul sekali ya. Ditambahkan dari jawaban Ayub. Dahlia,
Setiap bagian daging memiliki tingkat keempukan yang berbeda karena setiap bagian karkas memiliki aktivitas fisik untuk serabut dan jumlah lemak berbeda. Jika bagian karkas memiliki aktivitas yang jarang, serabut otot lurus dan jumlah lemak yang atau marbling yang banyak, ini menjawab tadi ya, maka memberikan tekstur daging yang empuk. Ini bisa juga ditambahkan. Kemudian Siti juga menjawab, komposisi tubuh karkas, tadi ya genetik, lingkungan, oke, bagus. Naufal juga menjawab. Oke, akan berbeda. Sip, betul. Selanjutnya, Hairunisa juga menjawab. Oke, kurang lebih intinya sama ya. Sinta bertanya, apabila pemotongan bagian-bagian daging tidak tepat, apakah berpengaruh terhadap mutu organoleptik daging tersebut? Jika iya, teknik yang baik ketika pemotongan bagian daging. Oke, pemotongan bagian daging. Pemotongan bagian daging ya, bukan pemotongan ternak ya. Ya, akan mempengaruhi karakteristik organoleptik ya, mutu organoleptik dari daging tersebut. Karena itu perlu adanya teknik pemotongan tepat, yaitu bagaimana dipotong sesuai dengan alurnya. Kemudian dipotong sesuai dengan alurnya, tidak pemotongannya lurus gitu ya, tidak menimbulkan banyak rusak gitu ya, si daging itu rusak. Tapi memang pemotongan ini, bagian-bagian daging ini mungkin berpengaruh terhadap organoleptik daging tersebut. Oke, ditambahkan ya oleh Ayu. Ada artikelnya juga. Oke. Ayu bertanya mengenai towing pada daging. Dilakukan pada bagian apa saja dan apakah pelaksanaan sekaligus dalam satu hari di rumah penyembelihan? Jika iya, pemotongan daging dari hasil towing tadi bisa dapat dibagikan langsung ke pasar maupun konsumen ataukah juga bisa disimpan untuk pengolahan. Biasanya kalau di rumah potong hewan itu sekalian dalam satu rantai gitu. Jadi setelah dipotong, maksud saya ternaknya dipotong, kemudian masuk ke pengulitan, kemudian pembuangan jeroan-jeroan atau pembuangan bagian-bagian lain yang tidak termasuk dalam bagian karkas. Selanjutnya adalah memotong bagian-bagian karkas itu secara komersil. Maksudnya bagian punggung dipisahkan, bagian bahu dipisahkan, bagian perut dipisahkan gitu ya. Karena memang nilai jualnya, nilai ekonomisnya, harganya pun berbeda. Itu biasanya dilakukan dalam satu rantai. Nah, setelah dipotong-potong tersebut, baru dikemas masing-masing per bagian tersebut. Itu tergantung dari permintaan pasar dan tergantung dari manajemen rumah potong hewan tersebut. Nah, setelah dikemas, kemudian baru disimpan dingin gitu ya. Jadi bukan di towing dulu, maksudnya bukan dibekukan terus kemudian di towing, tapi biasanya setelah dipotong langsung setelah dipotong ternaknya, kemudian proses-proses selanjutnya, kemudian langsung dipotong-potong jadi bagian-bagian komersil tersebut baru disimpan dingin. Nah, setelah disimpan dingin baru didistribusikan ke konsumen seperti itu. Oke, ini ya Stinova tadi menambahkan. Revi juga menambahkan. Oke ya, ini ya percatatannya ya, bahwa stick itu juga bukan berarti dia mentah atau masih mentah atau tanpa pemanasan gitu ya, tapi tetap melalui proses pemanasan yang memang sudah diuji dapat membunuh mikroba sehingga daging stick tersebut aman untuk dipakai. Aman untuk dikonsumsi maksudnya. Ayu. Oke, Ayub menjelaskan dari sisi tata boga di sini dia ada medium rare, medium well dan sebagainya ya.
Oke, sudah cukup lengkap. Oke, saya rasa begitu ya diskusi kita pada sesi kuliah yang kedua ini, yaitu bab bagian-bagian daging. Alhamdulillah diskusi berlangsung dengan sangat baik, cukup aktif ya. Ada yang bertanya, ada yang menjawab, menambahkan dan sebagainya. Terima kasih. Untuk yang masih penasaran dan sebagainya, silahkan cari-cari literatur yang lain, baik itu jurnal, buku, dan sebagainya. Ketika memang ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan langsung saya, seperti itu. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan bahas tentang macam-macam produk olahan ya, produk olahan daging. Silahkan juga bisa searching dulu materinya dan sebagainya, supaya nanti ketika perkuliahan jadi lebih hidup diskusinya, seperti itu ya. Terima kasih. Saya ucapkan, untuk tugas yang terlambat nanti bisa meresum hasil dari diskusi kita. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.